Saya lanjut dulu untuk melihat iman kain kafan dan iman kain peluh. Ya, sebelum kita diskusi. Oke. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, ya, Maria menyatakan dia sudah bangkit. Lalu Petrus dan Yohanes datang. Ya. Orang bersukacita karena percaya Yesus bangkit. Oke. Nah, ada sebuah persoalan yang ada di sini ketika Petrus dan Yohanes datang dan melihat kubur kosong. Ayat 5. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalamnya. Ini adalah Yohanes. Ya, kalau dibaca dari pertama, maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Itu Yohanes. Keduanya berlari sama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia sampai dulu di kubur. Itu Yohanes. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk. Dia hanya berhenti di luar. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu dan melihat kain kafan terletak di tanah. Sama. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi agak di samping, di tempat yang lain. Sudah terpulung. Maka masuklah murid yang lainnya lebih dahulu sampai di kubur itu. Ini Yohanes, dan dia melihat dan percaya. Petrus datang dan lihat semuanya, tetapi masih tetap tidak percaya. Tapi ketika Yohanes datang dan dia melihat, lalu dikatakan ia melihatnya dan percaya. Apa yang dia lihat? Yang menjadi pertanyaan kita, apa yang dia lihat? Ini menarik. Ya, kita kalau lihat kain kafan terletak di tanah, kain peluh terlipat. Ya, ada dua level spiritualitas. Level spiritualitas pertama adalah kain kafan. Ya, ini level spiritualitas kedua adalah kain peluh. Kain kafan terletak di tanah, kain peluh sudah terlipat. Nah, orang yang belum sepenuhnya percaya adalah Simon. Tetapi Simon melihat dua spiritualitas iman dan dia jadi percaya. Ya, coba kita lihat baik-baik. Ya, Petrus datang. Ya, ini ada 3 orang ya. Petrus melihat kain kafan terletak di tanah, kain peluh terletak agak ke samping dan tergulung. Dia meneliti dan dikatakan tereo ketika dia katakan melihat. Petrusnya melihat, dia bilang, oh present, hari ini, sekarang ini saya lihat. Terjadi bahwa, oh iya saya lihat, benar. Indikasi, menunjukkan indikasi kain kafan terletak di tanah dan kain peluh terletak di samping. Itu aja udah Petrus. Dia melihat sesuatu present saat ini dan oh iya, aku lihat, ya sudah aku lihat. Ya, tidak mengerti apa-apa. Tapi ketika Yohanes dikatakan melihat dan percaya, kata melihatnya berbeda. Dia pakai oida. Bukan lagi tereo melihat, tetapi pakai oida. Artinya apa? Oida itu adalah melihat dengan sebenar-benarnya. Apa artinya? Sedangkan kata percaya dari kata pisteo. Dia sudah percaya benar bahwa Yesus sudah bangkit. Beda kata melihat. Petrus melihatnya begini, Yohanes melihatnya berbeda. Yohanes melihat dengan oida itu artinya auris 2. Auris 2 itu artinya apa? Dia sudah sebelum-sebelumnya sudah melihat. Sekarang ini kesimpulannya dia melihat. Artinya apa? Orang ini sudah dekat dengan Tuhan. Dia belajar waktu sebelum-sebelumnya di kayu dekat di kaki salib Yesus, dia duduk di situ dan seterusnya dia belajar. Baru sekarang ini dia langsung melihat dan langsung percaya. Karena oida auris 2 itu artinya intensif sebelumnya. Dia sebelumnya sudah melihat sampai itu baru dia bilang, oh iya, aku percaya. Melihat berbeda dengan Petrus yang tidak mengerti apa. Ya. Nah, coba kita lihat baik-baik ini. Ya, ketika dia melihat, dia tahu. Ya, ini adalah percaya. Nah, auris 2 itu artinya waktu sebelumnya, 2 hari sebelumnya, 1 hari sebelumnya, sampai dengan dia melihat terus sampai dengan detik itu, langsung dia masuk ke percaya. Ya, langsung dia percaya.
Ini ya. Jadi sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci dan menyatakan bahwa ia harus bangkit. Mereka murid-murid tidak ada yang mengerti. Tapi Yohanes ketika melihat, dia langsung percaya karena dia sudah diproses untuk terus melihat sampai dia betul-betul percaya pada saat itu. Nah, kan firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan. Kita kecap dulu, mengalami Tuhan dulu, baru kita melihat kenyataan bahwa Tuhan itu bangkit. Nah, itu yang dilakukan oleh si, ya. Nah, ini kecaplah dan lihatlah. Kecaplah itu adalah kita menikmati Tuhan, baru kita akan menyaksikan, oh ya, aku percaya. Itu adalah bicara intimasi dengan Tuhan, keintiman. Ya. Nah, di manakah level iman kita? Saudara, level iman yang belum percaya sepenuhnya, kita lalu bilang, sembuh dulu baru aku percaya, diberkati dulu baru aku percaya, kelimpahan dulu baru aku percaya. Itu level iman yang tidak sepenuhnya. Level 1, spiritualitas iman kain kafan. Ketika dia melihat kain kafan, Yohanes tahu, aku percaya dia bangkit. Ya. Selesai sudah. Ya, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Artinya apa? Aku melihat kain kafan sudah tergeletak, saya percaya dia bangkit. Itu Yohanes punya spiritualitas pertama. Jadi waktu yang pertama, level pertama itu mengenal dia, mengenal persekutuan pribadi, mengenal kuasa kebangkitannya, kuasa dan power untuk melakukan mujizat, persekutuan dalam penderitaannya. Ini artinya kita juga pikul salib. Ya, itu level spiritualitas pertama. Melayani sungguh-sungguh dalam kuasa kebangkitan. Nah, level kedua, spiritualitas iman pengharapan. Saudara, iman pengharapan itu artinya begini. Ada kebiasaan pada zaman dulu orang Yahudi, ketika tuannya datang, hambanya itu mengikat pinggangnya dengan kain, lalu dia nunggu tuannya makan. Dia siapkan semua tuannya itu makan. Ketika tuannya ini makan, kemudian tiba-tiba ada interupsi, ada apa yang harus dia urus, lalu tuannya ini langsung pergi berangkat cepat-cepat. Ya, itu artinya apa? Oh, aku sudah selesai makan, sudahlah, puput semua, simpan. Tapi kalau tuannya punya kain untuk di dada ini untuk menjaga kebersihan, dia ambil kainnya itu, kemudian dia lipat baik-baik kainnya, dia lipat rapi, dia taruh di samping kanannya. Si pelayan ini akan tahu bahwa oh tuanku ini makannya belum selesai. Dia akan bikin urusannya lagi, baru dia datang lagi untuk makan. Jadi aku tidak boleh membereskan makanannya. Semua makanan hanya ditutup aja, tapi tidak boleh dibereskan makanan. Itu pelayanan pada waktu itu. Itu ada di dalam Lukas pasal 17 ayat 7 dan 8. Dikatakan gini ya, sediakan makananku, ikatlah pinggangmu dan layani aku sampai selesai aku makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Artinya pelayan ini tidak boleh makan dan minum sebelum selesai. Nah, proses selesai ini, kalau dia sudah melipat dan dia pergi, berarti dia bilang apa? Aku akan datang dan makan lagi. Saudara, yang dilihat Yohanes seperti itu. Ya. Level spiritualitas yang kedua adalah ketika Yohanes melihat bahwa kain peluh sudah terlipat dengan rapi di samping. Dia mau ngomong, Tuhan itu mau ngomong begini, aku ini belum selesai loh urusan itu, karena aku sebentar lagi kembali menyelesaikan urusan. Artinya Tuhan akan datang lagi untuk itu pengharapan. Karena itu yang Tuhan ingin tunjukkan kepada Yohanes. Aku masih punya pengharapan. Kamu masih punya pengharapan karena aku tidak akan selesai pergi, bangkit dan sebagainya hilang dari hadapan kalian. Tidak. Aku akan datang kembali untuk menjemput kamu supaya tempat di mana aku ada di situ kamu. Itu Tuhan. Pengharapan yang kuat akan kedatangan Kristus. Pengharapan sebagai mempelai Kristus yang kita harus siap-siap menyatakan sikap hidup yang berkenan pada Tuhan. Itu level iman yang kedua yang sekarang harus kita. Akhirnya selesai. Oke, teman-teman, sudah selesai. Nanti akan ada videonya. Masih lengkapkah? Oh, masih lengkap. Oh, sudah 12 orang ya. Ada yang sudah keluar. Oke, saya unmute semua.
boleh ngomong kalau mau ngomong.